Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada kata-kata yang indah melainkan lidah ini senantiasa bersyukur kepada Allah. Ini hari Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Di antara nikmat yang Allah hadirkan untuk kita, ada namanya nikmat sehat. Jangan lupa, sehat itu adalah nikmat terbesar kedua setelah iman. Dengan sehat orang bisa memperindah hablum minallahnya. Ketika sehat, dia akan mampu mempercantik hablum minannasnya. Waktu sehat, dia bisa berbuat segala-galanya. Maka jadilah sehat itu mahal. Syukuri nikmat sehat yang ini hari Allah kasih. Dengan sama-sama kita mengawali perjumpaan ini dengan kalimat yang indah, Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukuru lillah. Alhamdulillah wa syukuru lillah. Alfa salatin wa salamin li rasulillah. Alfa salatin wa salamin li rasulillah. Pernah dengar belum tadi itu, Bu? Pernah dengar belum kalimat ini? Belum? Udah barusan. Emang tadi nggak kedengaran. Kalau belum memang tadi nggak kedengaran. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah, ibu bapak yang berbahagia, hari ini kita akan mengawali perjumpaan kita dari sebuah kisah yang dahsyat, yang syarat dengan hikmah. Ingat, jangan pernah meremehkan yang namanya kisah atau cerita, karena Al-Quran ini isinya 3/4 lebih banyak ceritanya. Artinya cerita itu bisa menjadi sebuah media untuk menyampaikan sebuah pesan dari Allah untuk hamba-hambanya. Makanya kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'ada. Allah subhanahu wa ta'ala justru menyuruh kita sampaikan cerita tentang nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Dengan kisah-kisah seperti inilah bisa menguatkan hati kita, makin memantapkan langkah kita, insya Allah. Suatu hari ketika detik-detik terakhir Ramadan akan berlalu, Nabi Muhammad sempat duduk dengan para sahabat di Masjidil Haram. Lalu tiba-tiba beliau bertakbir, bertahmid, bertasbih. Lalu tidak berselang lama, kemudian Nabi meninggalkan para sahabat sejenak. Kemudian beliau menepi, lalu mengangkat kedua belah tangannya dan kemudian menyebut kalimat amin 3 kali kesempatan. Amin, amin, amin. Para sahabat spontan merasa terheran-heran. Lalu mereka mendekat kepada Nabi seraya bertanya, ya Rasul, tadi kami lihat engkau mengangkat kedua belah tanganmu, lalu engkau menyebut kalimat amin 3 kali kesempatan. Apa artinya dan ada hikmah apa untuk kami semua? Nabi menjawab, wahai para sahabatku, kalau mau tahu kenapa tadi aku mengangkat kedua tanganku, lalu aku tiba-tiba menyebut kalimat amin 3 kali kesempatan, itu tidak lain karena Allah menghadirkan Jibril sebagai tamuku. Jibril datang dari langit. Jibril. Kenal Jibril, Bu? Oh, kalau yang di Facebook itu namanya Abu Jibril. Jibril itu malaikat. Jibril datang menghampiriku, kata Rasul. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad,
Aminkan 3 permintaan saya kepada Allah. Aminkan doa saya kepada Allah, wahai Muhammad. Ayo Bu. Jibril datang minta diaminkan. Sekarang sebelum saya jelaskan apa permintaan Jibril kepada Allah, yang harus kita ketahui adalah doa Jibril ini bobotnya sangat dahsyat, kalorinya luar biasa. Karena kenapa? Yang pertama yang berdoa adalah Jibril. Jibril itu malaikat. Malaikat itu makhluk la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat. Apa enggak pasti doanya diijabah oleh Allah? Betul? Yang kedua, yang mengaminkan doa Jibril bukan sembarang makhluk. Beliau adalah Nabi Muhammad, sosok yang sangat dimuliakan oleh yang maha mulia. Nabi Muhammad itu ibu, jangankan mengangkat tangan lalu meminta sesuatu kepada Allah, Nabi pernah mengangkat kepala saja, belum minta sudah Allah kabulkan. Ingat ketika Nabi kepengen kiblat tadinya dipindahkan, awalnya di Masjidil Aqsa Palestina, lalu Nabi kepengen dipindahkan ke Makkah Ka'bah, karena Nabi sering diejek oleh orang-orang kafir ketika itu. Nabi nggak pernah berucap Pak, nggak pernah minta, cuma ngangkat kepala langsung Allah kabulkan. Nabi nggak pernah begini loh, ya Allah pindahin kiblat please ya Allah. Nabi Muhammad cuma mengangkat kepalanya. Begitu kepala Nabi diangkat ke langit, saking sayangnya Allah dengan Nabi kita, langsung dapat jawaban. Apa jawaban Allah? Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ibu bapak yang berbahagia, penasaran kan? Ya. Nabi Muhammad itu saking Allah sayang kepada beliau, Nabi pernah mengangkat kepala saja langsung dapat jawaban dari Allah, padahal belum minta kepada Allah. Ketika Nabi mengangkat kepala, langsung Allah kirim balasan. Kalau bahasa kita, SMS diterima. Kalau bahasa Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Spontan langsung Allah pindahkan, baru ngangkat kepala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya doa Jibril diaminkan oleh sosok orang yang sangat dimuliakan oleh yang maha mulia? Apa enggak cepat itu diijabah doanya? Betul? Yang ketiga, doa Jibril makin dahsyat kalorinya karena tempat Jibril berdoa, tempat Nabi mengaminkan doa Jibril bukan sembarang tempat, tapi dia adalah Masjidil Haram, tempat yang mulia, mustajabud doa. Banyak tempat mustajab kalau berdoa di sana. Bahkan kalau sholat di sana, 1 kali sholat di Masjidil Haram itu ganjarannya seperti 100.000 kali sholat di masjid-masjid lain yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah. Makanya kalau punya kemampuan, punya kesempatan, manfaatkan untuk menjadi tamu Allah dan Rasul. Yang keempat, doa Jibril makin dahsyat kalorinya karena saat-saat Jibril berdoa, detik-detik Nabi mengaminkan doa Jibril. Bukan sembarang waktu, tapi ia adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Apa enggak dahsyat doanya? Sekarang timbul pertanyaan, Ustaz, apa sih isi doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad? Mau tahu? Gak usah melotot-melotot. Yang pertama, doa Jibril. Apa kata Jibril? Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah kaum muslimin di bulan suci Ramadan kalau dia adalah seorang anak yang belum berhasil mendapatkan kata maaf yang keluar dari mulut ayah ibunya, dan orang tuanya belum memaafkan dia. Jangan diterima ya Allah amal Ramadannya. Lalu Nabi menjawab, amin. Yang kedua, apa kata Jibril? Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah kaum muslimin di bulan suci Ramadan kalau dia adalah sepasang suami istri yang terus berselisih dan bertengkar, dan kedua-duanya belum saling menghalalkan dan memaafkan. Jangan diterima amal Ramadannya. Lalu lagi-lagi Rasul berkata, amin. Dan yang ketiga,
Jibril berkata, "Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah kaum muslimin di bulan suci Ramadan kalau dia adalah seorang hamba yang belum berhasil mendapatkan kata maaf dari tetangganya, saudaranya, kerabatnya, temannya, dan mereka semua belum memaafkan dia. Jangan diterima amal Ramadannya ya Allah." Lalu lagi-lagi Rasul berkata, amin. Ada hikmah apa yang bisa kita petik? Yang pertama, ini pesan buat anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jangan bermimpi anak yang durhaka kepada ayah ibunya bisa masuk surga. Dalam hadis Rasul menjamin mencium bau surga saja buat anak yang durhaka kepada ibu dan ayahnya, jarak 1000 tahun ukuran akhirat, bau surga sudah Allah haramkan. Blacklist untuk anak yang durhaka. Kalau mencium bau surga saja diharamkan, apakah mungkin dia akan menjadi ahli surga? Jawabannya sederhana, mimpi kali ya. Saya menangis ketika pergi ke Jambi. Ada tragedi yang terjadi di sana. Ada seorang anak mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tinggal di rumah yang megah, mewah, bagus. Orang tuanya tinggal di kandang kambing. Ini pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Karena salah satu tanda-tanda kiamat itu sudah dekat apa? Akan ada anak yang menjadi majikan bagi ayahnya. Akan lahir anak yang menjadi tuan bagi ibunya. Singkat cerita, akan hadir anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jangan main-main durhaka kepada orang tua. Orang tua itu doanya makbul, sumpahnya manjur. Makanya jangan berani-berani durhaka kepada orang tua. Istighfar kalau kita dulu pernah melawan orang tua kita. Istighfar kalau kita pernah mengangkat suara kita lebih tinggi di atas suara mereka. Istighfar kalau kita pernah melupakan mereka yang saat ini jasadnya terbenam dalam kubur. Siang malam mereka menangis-nangis di hadapan Allah memanggil nama kita, tapi sedikit pun kita tidak pernah tampil menjadi anak yang mengenang mereka dalam renungan doa kita. Istighfar kepada Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ibu bapak yang berbahagia, pesan yang pertama, jangan jadi anak yang durhaka. Yang kedua, doa Jibril ini memberikan sebuah isyarat kepada kita untuk lebih pandai membina rumah tangga yang sakinah. Hindari pertengkaran dalam rumah tangga. Karena mohon maaf, Imam Ali menantunya Nabi pernah menjamin rahmat Allah tidak akan turun buat kaum sekarang, dahulu maupun yang akan datang kalau di dalamnya itu ada perselisihan. Karena dari perselisihan akan menghantarkan pertengkaran. Dari pertengkaran akan menjerumuskan ke dalam yang namanya pembunuhan. Berapa banyak rumah tangga jadi hancur karena perselisihan awalnya, betul nggak? Berapa banyak pembunuhan terjadi itu berangkat dari pertengkaran. Makanya kalau rumah tangga kita jauh dari rahmat, selalu identik dengan bencana dan musibah. Mungkin faktor penyebabnya diantaranya suami istri sering bertengkar, sehingga malaikat rahmat tidak mau turun di rumah kita, malah singgah di rumah orang yang lain. Makanya Bu, pertanyaannya, sudahkah ibu meminta maaf kepada suami? Sudah. Kok cuma 5 orang? Dan begitu juga sebaliknya, sudahkah suami meminta maaf kepada istri? Pastikan tiada hari tanpa meminta maaf antara satu dengan yang lain. Tidak diterima amal ibadah Ramadan kita kalau kita belum bisa saling menghalalkan dan memaafkan. Beranilah berkata jujur walaupun itu pahit. Katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Istri, katakan sejujurnya kalau memang pernah punya kesalahan. Papa, maafkan mama. Mama sering berbuat dosa. Mungkin Papa tidak bisa memaafkan, tapi lebih baik mama berkata jujur. Begini Pak, setiap kali Papa pulang dari kerja,
lalu buka celana, kemudian menggantungkan di balik pintu kamar, lalu papa masuk kamar mandi. Secara tidak langsung mama punya dua profesi ganda. Yang pertama, mama sebagai pimpinan rumah tangga, dan profesi kedua sebagai dinas kebersihan. Kadang-kadang mama sering nyolong uang papa tanpa izin. Mohon maaf ya pak, inilah saatnya papa memaafkan mama. Kalau ibu berani berkata jujur begini, insya Allah saya jamin, suami mana yang tidak terharu? Suami pasti berkata, mama, yang lalu biarkan berlalu. Papa juga pengen jujur-jujuran sama mama. Papa juga punya satu kesalahan mungkin lebih fatal dari mama, dan papa yakin mama mungkin gak bisa maafin papa. Mama, maafkan papa, papa pernah selingkuh. Mungkin karena dia jujur juga, istrinya jadi tersentuh. Istrinya lalu berkata, papa, yang lalu biarkanlah berlalu. Dua hal yang membuat mama insya Allah bisa memaafkan papa walaupun papa selingkuh. Yang pertama, karena papa berani berkata jujur. Di mata mama yang mahal itu adalah sebuah kejujuran, bukan bobot dari sebuah kesalahan. Mama maafkan papa, itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa mama bisa maafkan papa? Karena kebetulan mama juga selingkuh. Karena begini loh, kalau dulu pak, kalau dulu trennya laki-laki yang selingkuh, kalau sekarang zaman sudah edan pak, perempuan yang selingkuh. Betul bu? Ya kalau di sini enggak, di tempat lain. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dosa yang terkutuk ini. Amin. Amin. Baik, yang ketiga, doa Jibril ini memberikan sebuah isyarat agar kita hidup bermasyarakat harus saling akur dengan tetangga, dengan kerabat, dengan saudara, dengan teman. Bu, kalau kita baik dengan kanan kiri orang yang ada di sekitar kita, maka kita sendiri yang dapat untungnya. Tidak diterima amal Ramadan kita kalau kita selalu berselisih kepada tetangga dan tetangga kita belum memaafkan kesalahan kita. Jangan pernah meremehkan dosa apapun yang pernah engkau lakukan kepada siapapun, karena dosa kepada manusia itu lebih dahsyat ketimbang dosa kita kepada Allah. Kenapa? Kalau dosa kepada Allah, Allah punya sifat Ghafur, Maha Pengampun. Kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan menjadi penghapus dosa kita kepada Allah. Kalau kita sering istighfar, maka itu akan menjadi penghapus dosa kita. Tapi kalau dosa kepada manusia, kalau yang bersangkutan belum memaafkan, itu lebih mengerikan ketimbang 1000 dosa kita kepada Allah. Jelas? Kita angkat kedua belah kanan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Maulana, Engkau yang maha mengetahui siapa diri kami yang sebenarnya. Kami mohon ya Allah, berikan kekuatan kepada kami agar kami bisa tampil menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan kami bisa membuat orang tua kami tersenyum dengan akhlak kami yang indah, dan jadikan kami bisa tampil menjadi anak-anak yang menghibur mereka di dalam kuburnya dengan kiriman doa kami setiap harinya. Rabbi firlana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami menjadi suami istri yang selalu senantiasa taat kepadamu, taat kepada Rasulmu. Jadikan kami menjadi suami yang bertanggung jawab kepada anak istri kami, dan pastikan kami menjadi istri-istri yang selalu taat kepada suami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kekuatan kepada kami agar kami bisa mencintai saudara-saudara kami seperti kami mencintai diri kami sendiri. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa kami kepadamu, dan ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada kedua orang tua kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi dengan kesempatan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfir